Pesan keempat, kebahagiaan itu masalah. Ini juga tetap sama referensinya dari Mark Manson, sini bodo amat. Kenapa beliau terus? Karena memang bukunya sangat bagus bagi saya ya, setidaknya bagi saya. Dan saya sebarkan ke kawan-kawan saya dan mereka setidaknya bisa mengubah dirinya dan bisa melihat dunia ada alternatif lain lah pandangannya. Dan saya sampaikan bahwa kebahagiaan itu masalah. Maksudnya apa? Kebahagiaan itu masalah memang cenderung unik bahasanya atau kalimatnya, tapi ternyata pada saat ditranslate ke Inggris lah ya, ke bahasa Inggris yang aslinya, bahwasanya happiness is problem gitu. Problem is happiness. Jadi maksudnya adalah awalnya tuh kayak kebahagiaan itu bermasalah gitu. Awalnya sih saya juga gitu pas baca tuh. Tapi ternyata bukan itu. Tapi ternyata justru kamu akan mendapatkan kebahagiaan setelah kamu menyelesaikan masalah. Maka jika kamu tidak punya masalah, kamu tidak bisa berbahagia. Jadi kamu akan sangat menderita ketika kamu justru tidak menyelesaikan masalah itu. Gitu. Makanya masalah itu, kebahagiaan itu adalah masalah. Happiness is problem. Semakin, ya misalkan gini, karena kamu merasa apa namanya itu, tugas itu sulit, skripsi itu sulit, kan kamu menderita, kamu tidak bahagia. Tapi ketika kamu merasakan skripsi beres, pasti kamu ada rasa, oh ternyata skripsi itu cuma begini ya gitu. Apa sih ada rasa itu gitu. Ternyata cuma begini doang ya gitu. Nah itu kebahagiaan muncul gitu. Terus misalkan masalah itu apa namanya itu? Ya tadi masalah tentang donat dikit misalkan. Donaton dikit atau donat dikit, penonton dikit gitu. Itu kan masalah misalkan kalau itu jadi masalah gitu ya. Terus ketika kita mampu menyelesaikan masalah ternyata dari penonton dikit jadi banyak, kan kita berbahagia gitu. Gitu. Justru kita tidak bahagia karena tidak punya masalah. Nah, paradoksnya kembali lagi di situ. Karena apa? Karena yang ngampleng dan sebagainya itu juga aman-aman aja itu makin masalah gitu. Mencapai kebahagiaan jalannya luar biasa menyelesaikan masalah demi masalah. Nah, kenapa sampai ada kalimat ini juga gitu? Karena sayang sekali kita itu hidup penuh dengan masalah. Menjadikan kita tidak bahagia karena kita kabur dari masalah. Tidak memecahkan masalah itu, tidak membereskan masalah itu. Justru masalah itu seringkali akan selalu kita tuh mendapatkan masalah-masalah yang baru. Setelah masalah ini tuh akan selalu, makanya misalkan ya, kalau dalam konteks B2B, konten kreator gitu ya. Prof caranya bikin konten kreator gimana? Jadi konten kreator gimana? Atau jadi VTuber gimana? Ini caranya. Pengantarnya gini. Dari mindset sampai teknikal misalkan. Udah. Prof, gimana caranya untuk menambah penonton gitu. Prof, gimana caranya konsisten konten? Prof, gimana caranya untuk teman sama kolega apa? Banyak kolega yang deketin. Prof, gimana caranya bisa dapat sponsor? Prof, gimana caranya? Itu masalah semua kan. Jadi setelah masalah itu terselesaikan pun masalah itu tuh datang terus. Karena pilihanmu akan mendatangkan masalah. Dan kebahagiaan itu muncul ketika masalah itu terselesaikan. Kamu akan menderita. Kamu tidak akan bahagia ketika masalah itu tidak terselesaikan. Atau masalah itu terus menghampirimu gitu. Ya rasakan aja misalkan dari content creation atau misalkan tugas dari skripsi misalkan tadi atau kuliah atau sekolah gitu ya. Pas UN kita menderita gitu, pas SBM kita menderita gitu ya, pas mau masuk kuliah. Tapi ketika sudah mencoba kita memecahkan masalahnya, kita berbahagia meskipun masih cemas karena belum tentu masuk kuliah misalkan ya, SBMPTN-nya. Tapi kita merasa sudah selesai gitu. Proyek collab proyek ada proyek nih. Kan itu datang tuh anggap saja proyek itu masalah gitu. Mau collab bareng sama orang. Ternyata pas udah collab kan langsung wah tenang. Pecat bisul nih gitu. Makanya
doa terbaik atau harapan terbaik untuk menyikapi kebahagiaan itu masalah adalah bukan berdoa untuk menghilangkan mengurangi bahkan menghilangkan masalah, tapi kamu berdoalah untuk mendapatkan masalah yang baik atau good problem. Karena dengan masalah kita tuh leveling. Justru kalau kamu tidak punya masalah, itu masalah. Kamu tidak akan berkembang jadinya gitu. Kamu tidak akan maju karena kamu tidak punya masalah. Masalahnya adalah kamu tidak punya masalah gitu. Ini aneh juga nih. Lumayan ngejelasinnya. Semoga paham gitu ya logikanya, logis kalimatnya. Justru kita tuh leveling gara-gara punya masalah. Kalau kawan-kawan main MMORPG ini ya, kan masalahnya itu lawan monster level 10. Kitanya level 8. Cara terbaik untuk melakukan level 10 adalah kita lawan dulu yang di bawahnya atau yang setara kan. Ketika udah sesama level 10, oke dilawan gitu. Tapi ternyata di depan ada level 20 tapi bos. Cara terbaiknya apa? Kan itu kan masalah. Hadapi gitu. Lawan itu gitu. Gitu. Jadi bukan berdoa untuk kita itu dikurangi masalahnya. Kalau mengurangi masalahnya masalah itu selalu ada. Satu itu. Yang kedua, berdoalah untuk bukan kamu dikuatkan atau dikecilkan masalahmu, tapi berdoalah untuk mendapatkan masalah yang baik. Masalah baik kan ya tadi tantangan-tantangan. Collab itu masalah, proyek itu masalah, tapi baik kan. Dapat apa? Komis itu kan masalah. Itu kan pusing gitu. Tapi ketika masalah itu beres, klien senang, tugas beres, tidak ada revisi, dapat duit, ada tips. Nah itu kebahagiaan muncul. Tapi kan masalah muncul lagi karena ada yang komis lagi misalkan gitu. Gitu. Dan sebagainya. Jadi makanya itu berdoalah untuk mendapatkan good problem. Karena kamu leveling dari itu. Leveling dari masalah-masalah itu. Dan kebahagiaan muncul ketika kamu menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi memang seakan-akan unik, tapi setidaknya personally saya melihat itu tuh kayak jadi tantangan aja gitu. Jadi bisa menyikapinya gitu. Dan yang paling penting adalah masalah ini akan jauh lebih bermakna, akan jauh lebih bermanfaat, akan jauh lebih bernilai ketika masalah ini kamu yang pilih, bukan dipilihkan, bukan di luar kendalimu. Makanya kamu daripada dipilihkan oleh orang lain di luar kendalimu, lebih baik kamu pilih masalah itu. Pilihlah penderitaanmu, pilihlah masalahmu. Karena kamu akan pursue itu, kamu akan lakukan itu gitu. Karena tahu kamu bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu. Kan leveling yaitu bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu. Berarti kan bersama masalah itu ada kebahagiaan. Makanya apapun itu akan selalu jadi masalah. Pokoknya di situ. Hidup itu susah, tinggal pilih susah mana yang mau kita jalani. Ya betul, nah itu. Pilihlah jalan susahmu karena hidup itu sudah susah gitu maksudnya. Lebih baik kamu memilih susahmu. Kalau misalkan ya gitu. Ya tadi kan komunitas kita ada aneh-aneh gitu kan. Itu tuh di luar kendali dan itu tuh sangat melelahkan karena gila udah mah hidup susah tapi ternyata komunitas kita malah kena beginian. Itu kan sudah susah dan itu di luar kendali kan. Dan itu tuh menyebalkan. Saya paham juga, saya juga mantau tuh sama-sama juga sering emosional tapi tidak tersampaikan aja gitu, lebih baik diam aja gitu. Tapi saya memilih untuk menderita, ya menerima itu semua gitu. Kerja itu susah tapi gak punya duit juga susah. Iya, semua itu susah. Maka lebih baik pilihlah susahmu gitu. Jadi kreator susah, jadi pengusaha susah, jadi pekerja juga susah, jadi PNS juga susah. Maka pilihlah susahmu karena kamu siap willing to itu gitu. Semuanya masalah, maka lebih baik kamu punya kendali untuk memilih masalah itu. Hanya saja banyak orang yang tidak mengambil take ke kontrol gitu ya, mengambil alih kendali memilih masalahmu itu. Ya.
Sayang sekali gitu. Sayang sekali memang kondisinya sangat-sangat tidak memungkinkan barangkali. Dan juga seringkali dia memungkinkan tapi dia yang tidak mau mengambil alih gitu. Membiarkannya begitu saja. Itu pun demikian gitu. Maka belajar itu susah, tapi jadi orang bodoh itu juga susah. Tinggal pilih susah yang mana itu. Makanya belajar itu masalah karena capek ya kan. Tapi jadi orang bodoh pun, orang bego pun masalah karena nyebelin diri sendiri, apa ya, mengkhianati diri sendiri, mengkhianati orang lain gitu. Makanya pilih susah yang mana? Pilih dewe. Pilihlah gitu. Jadi ya itulah kurang lebih kayak, ya itu semoga poinnya sampai kan ya.